para saudara, umat paroki Santo Cornelius Madiun, berjumpa kembali dengan kami dari Seksi Katekese Paroki Santo Cornelius Madiun, dan kita akan kembali bersama-sama berproses dalam pendalaman iman aksi puasa pembangunan pertemuan yang kelima dengan tema penyangkalan. Maka marilah kita patut bersyukur atas rahmat yang telah kita terima, sehingga kita tetap mampu menjalani masa puasa dan pantang ini, hingga berkat Tuhan senantiasa kita terima. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita mendengarkan sebuah lagu dari Puji Syukur 606, Dari Bawah Tubir Dosa. Marilah kita merenungkannya dalam hati kita. Selanjutnya, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kesetiaan iman yang Engkau anugerahkan, sehingga kami setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan.
perjalanan kami bersama Santo Petrus memasuki saat-saat kritis karena Yesus, Guru dan Tuhan, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di salib. Dalam perjamuan terakhir, Yesus telah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Dan itulah yang terjadi. Mohon rahmat Roh Kudus agar pendalaman iman yang kelima di masa Prapaskah ini memberikan kekuatan bagi kami ketika kami berada dalam situasi krisis hidup sebagai murid-murid Yesus. Murnikanlah iman kami agar tetap setia mengikuti Yesus Guru dan Tuhan yang bersama Dikau hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah para saudara terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 14 ayat 66 sampai dengan 72. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, setelah kita membaca perikop kitab suci pada pertemuan ini, maka marilah kita bersama-sama mendalami pendalaman teks. 1. Menurut Anda, mengapa Petrus masih terus mengikuti Yesus yang ditangkap dan diadili di rumah imam besar? 2. Silakan Anda mengulangi
apa yang dikatakan hamba perempuan imam besar kepada Petrus. Tiga, menurut Anda, mengapa Petrus sampai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini"? Keempat, menurut Anda, mengapa Petrus menangis terseduh-seduh? Demikianlah Ibu Bapak, para saudara yang dikasihi Tuhan, pendalaman teks perikop kitab suci pada pertemuan yang kelima ini. Silakan untuk mendalaminya secara pribadi, menjawabnya secara pribadi, sehingga menemukan inti dari perikop yang telah kita dengarkan tadi. Dalam pendalaman yang kelima ini akan disampaikan renungan sebagai berikut. Bapak, Ibu, dan para saudara, perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani, sudah sampai pada pertemuan kelima. Dalam pertemuan ini, kita diajak untuk mengalami penyangkalan terhadap Yesus yang dilakukan oleh Petrus. Tentu peristiwa penyangkalan Petrus ini tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sebelumnya. Meski sudah dimarahi Yesus dan sudah dijelaskan oleh Yesus tentang jalan yang harus ditempuh para muridnya, namun ternyata mereka masih saja mengikuti keinginannya sendiri. Ini nampak jelas ketika Yesus menampakkan kemuliaan di hadapan Musa dan Elia. Tiba-tiba Petrus mengatakan usulan mendirikan 3 tenda. Kemudian terdengar suara dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia bukan mendengarkan pikiran dan harapan diri sendiri. Meski sudah dimarahi dan diingatkan dengan jelas oleh suara dari dalam awan, apakah Petrus sudah berubah? Bukankah sebagai murid Yesus kita juga sering mengalami hal yang sama? Ibu, Bapak, dan para saudara, dalam pertemuan kelima ini kita memasuki saat-saat kritis Yesus dalam perutusannya di dunia ini. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus langsung menjawab,
Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Petrus masih saja belum mendengarkan Yesus. Dia masih mendengarkan pikirannya sendiri, bahkan menyatakan dirinya sebagai jagoan yang gagal. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Hebat sekali. Kemudian Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Mendengar pernyataan Yesus, gurunya ini, bukannya Petrus menerima apa yang disampaikan Yesus, tetapi sebaliknya, Petrus malahan menjawab dengan lebih congkak. Kalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun mengatakan demikian juga. Setelah selesai perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Para murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Selanjutnya, Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Petrus mengikuti dari jauh sampai di halaman rumah imam besar dan duduk bersama para pengawal sambil berdiam dekat api. Sementara Yesus di dalam rumah imam besar berhadapan dengan para imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat, serta imam besar. Kepada Yesus diajukan kesaksian-kesaksian palsu. Kemudian mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Jika Yesus berhadapan dengan imam besar, para imam kepala, tua-tua dan para ahli Taurat, yang kesemuanya adalah laki-laki, dan di bawah pimpinan imam besar, mereka memiliki kuasa dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap Yesus. Tetapi di halaman, Petrus berhadapan dengan seorang perempuan, hamba imam besar. Hamba perempuan ini melihat Petrus dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus menyangkal, aku tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu Petrus pergi ke serambi muka, dan hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ,
orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal lagi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Petrus pun mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak, Ibu, dan para saudara, dari apa yang terjadi dengan Yesus di dalam rumah imam besar dan Petrus yang di halaman rumah imam besar, mengungkapkan peristiwa yang sangat bertolak belakang. Di dalam rumah imam besar, Yesus berhadapan dengan imam besar, para imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat. Mereka ini orang-orang yang memiliki kuasa penuh untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Namun mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Dengan demikian, mereka mengadili Yesus dengan kebohongan. Sedangkan Yesus dengan jujur dan terus terang menyatakan siapa dirinya. Sementara di halaman rumah imam besar, Petrus berhadapan dengan perempuan dan orang-orang yang tidak memiliki kuasa apapun atas Petrus. Tetapi mereka menyatakan kebenaran dengan jujur tentang Petrus, bahwa dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal. Dengan demikian, Petrus berhadapan dengan orang-orang tanpa kuasa apapun, tetapi jujur, namun justru Petrus berbohong. Ketika mendengar ayam berkokok 2 kali, Petrus teringat bahwa Yesus, gurunya, telah menyatakan bahwa dirinya akan menyangkal dia sampai 3 kali. Dan itu benar terjadi. Petrus menyadari bahwa dirinya adalah murid yang berkhianat terhadap guru yang selama ini telah banyak berbuat baik. Dia menangisi dirinya dengan terseduh-seduh. Petrus menyangkal jati dirinya sebagai orang yang selalu bersama Yesus. Petrus berbohong bahwa dirinya selalu bersama Yesus. Ini dilakukan agar tidak mengalami situasi sulit seperti Yesus. Sebagai murid Yesus, sadar atau tidak, langsung atau tidak,
Mungkin kita pernah melakukan penyangkalan jati diri kita sebagai murid Yesus. Agar naik pangkat, kita tidak berani terus terang bahwa kita murid Yesus. Ada juga yang diberi kepercayaan untuk mengelola kehidupan banyak orang, malah diambil untuk keuntungan sendiri, memanfaatkan kesusahan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Sebagai murid Yesus yang rajin beribadat, tetapi suka mengadu domba antara saudara seiman. Mungkin masih banyak yang lain dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan menggereja, sebagai orang yang dipercaya masyarakat dan lain-lain. Petrus menyangkal, tetapi kemudian ingat dengan sabda Yesus kepadanya, bahwa dirinya akan menyangkal. Maka menangis terseduh-seduh karena menyadari bahwa dirinya telah menyangkal. Apakah ketika kita menyangkal jati diri kita bahwa kita ini murid Yesus, apakah kita ingat akan sabda Yesus? Dan jika ingat, apakah kita menyadari dan kemudian menyesali atau menghibur diri dan mencari 1000 alasan untuk membenarkan penyangkalan kita? Berkah dalam. Ibu, bapak, dan para saudara, marilah sekarang kita menjawab pertanyaan pribadi. 1. Setelah menyaksikan apa yang terjadi dengan Petrus, bagaimana perasaan Anda? Mengapa? 2. Ketika belum menghadapi situasi hidup yang sulit, Petrus dengan sombong menyatakan dirinya akan setia mengikuti Yesus sampai mati. Tetapi ketika menghadapi situasi yang sulit, Petrus langsung menyangkal gurunya. Sebagai murid Yesus, pernahkah Anda menyangkal Yesus? Mengapa menyangkal Yesus? 3. Menurut Anda, apakah berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, guru yang kita imani dan ikuti, merupakan penyangkalan terhadap Tuhan Yesus? Mengapa? 4. Pernahkah saudara menangis terseduh-seduh seperti Petrus karena telah menyangkal Tuhan Yesus? Mengapa? Demikianlah para saudara, pertanyaan pribadi yang patut kita renungkan bagi diri kita, sehingga apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini sungguh-sungguh mencerminkan jati diri kita sebagai murid Tuhan. Ibu, bapak, dan para saudara yang terkasih,
Sekarang marilah kita berdoa bersama doa APP. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putramu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan stasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa mulia yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah merasakan apa yang dirasakan Santo Petrus ketika menyangkal Yesus, Guru dan Tuhan. Namun dengan sedih yang sangat mendalam, Santo Petrus tetap berjalan mengikuti Yesus. Berilah kami kekuatan ilahi-Mu agar kami tidak meninggalkan Yesus
ketika sedang dalam situasi sulit dan berat dalam hidup kami. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah berpulang dalam iman akan Kristus Yesus. Marilah kita hening sejenak, kita doakan anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan para saudara, pendalaman iman APB pertemuan yang kelima ini telah berakhir. Maka marilah kita tutup pertemuan ini dengan mendengarkan sebuah lagu dari Puji Syukur 486, Yesus Sumber Air Hayat. Terima kasih, berkah dalam.